Bab 232. Memainkan sesuatu yang mengasyikkan. Hailey Ye tidak mau kalah. Mengetahui bahwa Louis Lu tidak dapat mematahkan pencapaian seni bela dirinya, dia sengaja menggunakan cara ini untuk memprovokasinya. Ada perasaan mati rasa dan menggelitik di telinga Louis Lu, membuat jantungnya berdebar tak terkendali. Dia menoleh, dan kebetulan bertemu dengan mata Hailey Ye. Bahkan pada jarak sedekat ini, Louis Lu masih tidak melihat kekurangan apapun di wajah Hailey Ye. Seolah-olah wajah ini adalah mahakarya paling sempurna di dunia. Bulu mata yang lentik, sedikit bergetar, mata besar yang indah seperti permata, bercahaya seperti air. Louis Lu tiba-tiba tersipu, merasa malu dan mengalihkan pandangannya. Tapi kebetulan mendarat pada kerah baju tidur Hailey Ye yang terbuka, dan pemandangan gunung seputih salju nyaris membutakan mata liarnya. Benar-benar putih dan bulat. Hailey Ye jelas memperhatikan tatapan Louis Lu. Tapi kali ini, dia tidak mengulurkan tangan untuk menutupinya, tetapi malah menatapnya dengan provokatif dan berkata, apa yang kamu lihat, Kasim, besar?" Tidak hanya Kasim. Dia bahkan menambahkan kata besar. Itu sungguh keji. Louis Lu merasa sangat terhina hingga akar giginya terasa gatal karena marah. Dia tiba-tiba memalingkan matanya dan berkata sambil tersenyum, "Hehe, Kak Hailey, apakah kamu berani memainkan sesuatu yang mengasyikkan denganku?" "Apa yang mengasyikkan?" "Latihan tambahan, Ci. Apa yang baru tentang ini? Aku sudah bisa bertahan selama lebih dari 20 menit. Trikmu tidak berguna bagiku," kata Hailey Ye dengan nada menghina. "Benarkah?" Seringai muncul di sudut mulut Louis Lu, dan dia berkata, "Kali ini, kita akan melakukan latihan tambahan di sebelah kakak keempat yang sedang tidur. Apakah kamu berani mencobanya? Bukankah kamu mengatakan bahwa trik ini tidak lagi berguna bagimu? Karena daya tahanmu sangat kuat. Kamu pasti bisa menjamin bahwa kamu tidak akan mengeluarkan suara dan membangunkan kakak keempat, kan? Sepertinya kamu masih belum berani. Kak Hailey, kamu terlalu pengecut." "Apa? Kamu berani menyebutku pengecut? Mari kita lakukan." "Aku tidak tahan melihat wajah bajingan kecilmu." Setelah hasutan Louis Lu, Hailey Ye benar-benar merasa tidak terima. Dia pergi ke kamar mandi untuk menyelesaikan masalah pribadinya terlebih dahulu, dan kemudian mengikuti Louis Lu ke kamarnya. "Kak Hailey, pelan-pelan. Jangan sampai membangunkan kakak keempat." "Oh." Penampilan sembunyi-sembunyi keduanya sangat mirip dengan pasangan muda yang diam-diam melakukan hal buruk di belakang orang tua mereka. Sampai di atas tempat tidur, latihan tambahan dimulai. Agar tidak membiarkan Louis Lu memandang rendah dirinya, Hailey Ye mencoba yang terbaik untuk menahan suaranya, dan berusaha untuk tidak membiarkan Celawang, yang sedang tidur di sampingnya, mendengarnya. 10 menit pertama berjalan seperti biasa. Hailey Ye benar-benar menahannya, dan tidak bersuara sama sekali. Hanya saja napasnya terengah-engah. Pada menit ke-15, Hailey Ye akhirnya mengetahui apa yang diseringaikan Louis Lu sebelumnya. Celawang sialan ini tiba-tiba berbalik, dan setelah berbalik, kedua tangannya mulai meraba-raba, dan akhirnya menekan tubuh Hailey Ye yang menjulang tinggi. Pertahanan Hailey Ye langsung runtuh. Malam ini, Louis Lu akhirnya menghabiskan malam di sofa, karena Hailey Ye menempati tempat tidurnya dan menolak untuk keluar. Jadi ketika Celawang bangun keesokan paginya, dia tampak bingung. Bukankah dirinya tidur dengan Louis Lu? Mengapa berubah menjadi kakak tertua? Tapi Hailey Ye tidak mengatakan apa-apa. Langsung mengusir Celawang keluar. Lalu buru-buru menggulung spray dan melemparkannya ke mesin cuci.
Seolah-olah dia punya rahasia dan takut diketahui orang lain. Hari ini, Louis Lu memutuskan untuk diam-diam pergi ke ibu kota provinsi. Dia pergi ke Universitas Jiangnan dalam tujuan untuk memberikan kuliah. Tetapi sebenarnya dia hanya ingin menghindari Celawang. Dia telah tidak tidur nyenyak selama 4 malam. Jika terus seperti ini, pertahanannya cepat atau lambat akan runtuh. Jadi lebih baik dia menghindarinya. Dan di kelas minat pengobatan tradisional China hari ini, Louis Lu bertemu Aurelia Sen lagi. Gadis malang ini masih belum memadatkan energi sejatinya. Louis Lu merasa cemas untuknya. Dan ingin berkata, "Gadis, mengapa kamu tidak berhenti menyia-nyiakan waktu dan mencari seseorang untuk dinikahi?" Setelah kelas, dia pergi ke apartemen Liu Jiang. Louis Lu berpikir bahwa dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Tetapi siapa sangka bahwa setelah mandi, dia melihat seorang wanita cantik mempesona duduk di sofa ruang tamu. Menatapnya dengan mata setajam rubah. Setengah tersenyum. "Louis Lu, Celawang telah menempel padamu selama beberapa hari terakhir. Dan aku belum sempat meminta bantuanmu dalam kultivasi. Akhirnya malam ini aku bisa mendominasimu." Hehe. Dor. Di suatu tempat di provinsi Jiangnan. Di dalam aula gelap, tidak ada lampu. Hanya ada beberapa obor yang ditaruh di sekitar. Dan di tengah aula utama, berdiri sebuah altar, dikelilingi oleh belasan tong hitam besar, berisi cairan merah cerah. Semua isinya adalah darah manusia. Di dalam salah satu tong darah manusia, terendam seorang pria telanjang dan dikelilingi darah. Sungguh sekumpulan orang tidak berguna. Mereka bahkan tidak bisa menangkap seorang gadis kecil. Dan beberapa penjaga makam itu juga tidak berguna. Mereka bahkan tidak sadar bahwa makam pemimpin sekte terdahulu telah dicuri. Tangkap dan bunuh mereka untuk dikorbankan padaku. Pria di dalam tong darah itu berkata dengan marah. "Baik, pemimpin." Seorang dewa pelindung dari sekte sihir spirit pergi melakukan perjalanan. Dan ketika dia masuk kembali, dia membawa beberapa anggota sekte sihir spirit yang gemetaran. Merekalah adalah orang-orang yang bertanggung jawab menjaga makam. "Pemimpin, tolong ampuni diriku." Begitu orang-orang ini masuk, mereka langsung berlutut di lantai dengan ketakutan, memohon ampun kepada pemimpin sekte mereka. "Hah? Mengampuni kalian? Setelah mengampuni kalian, bagaimana aku memiliki wajah untuk bertemu dengan pemimpin sekte terdahulu di masa depan?" Pria itu berteriak dengan marah, mengulurkan tangannya dari tong darah. Dengan sejumput kehampaan, langsung melihat bayangan naga darah menembus dada beberapa orang yang berlutut di lantai. Masukkan darah mereka ke dalam tong darah. Baik, tak berapa lama kemudian, seorang pria berjubah hitam lainnya masuk dan berkata, "Pemimpin sekte, kami telah menemukan keberadaan perampok makam itu di sebuah tempat bernama Villa Green di kota Jiang." "Baiklah, Dewa Pelindung, segera bawa seseorang ke kota Jiang dan pastikan untuk menangkap gadis itu hidup-hidup. Aku ingin menjadikannya sebagai gadis peliharaanku." Di mata pemimpin sekte-sekte sihir spirit terpancar tatapan penuh nafsu. Bersambut,